Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat, ibu bapak yang saya hormati, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur menghargai anugerah dari Allah Ta'ala berupa keberlimpahan kehidupan, karena kita masih bisa bernafas dengan lega, menghirup oksigen, masih bisa minum air yang jernih, sejuk, masih bisa makan makanan yang halalan thayyibah, dan kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, dan ketenteraman. Semua itu rezeki dari Allah, dan karena Allah Maha Luas, Maha Pengasih, lagi Maha Bijaksana. Ikhwatin yang berbahagia, ada ayat yang menggelitik kita ya dalam surat Al-Mulk ayat 22. A'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bunyinya begini: afaman yamsi muqiban ala wajhihi ahda aman yamsi sawiyan ala sirati mustaqim. Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Jadi di sini Allah memberikan amsal ya, atau permisalan, suruh membandingkan kita ini, yang satu orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya, yang satu orang yang berjalan tegap di jalan yang lurus mendapat petunjuk. Ini kan luar biasa kalau kita bisa memahami dengan cermat. Kalau kita pakai hati nurani, otomatis saya ya memilih yang yamsi sawiyan ala sirati mustaqim, kan begitu. Akan memilih jalan yang tegap di atas jalan yang lurus. Sebab memang Al-Quran ini adalah syifa. Ya, syifa itu obat. Obat itu solusi ya. Di dalam surat 17 Al-Isra ya. Itu kan ayatnya 82, coba dicek ya. Wa nunasilu minal Qur'ani ma huwa sifa'u ya. Dan tidaklah kami turunkan Al-Quran kecuali untuk sifat. Sifat itu adalah obat atau solusi dalam kita mengarungi kehidupan ini. Nah, yang namanya solusi itu bukan Al-Qur'annya, tetapi sesuatu yang kita install, yang kita unduh ya, kemudian yang diturunkan dari Al-Quran itu. Jadi ibaratnya resep obat itu bukan catatan resepnya ya, itu dibaca lalu ditelan, bukan. Jadi bukan ini resep obat dari dokter, kemudian kertasnya ya, kertasnya ini ya kita minum bersama air, itu bukan. Jadi obatnya itu sesuatu yang dari Al-Quran itu bisa kita ambil energi maknanya, kemudian kita install di dalam kolbu kita, kemudian menjadikan petunjuk, menjadikan kita ini jalan tegap di atas jalan yang lurus. Jadi bukan resep obat, bukan resep yang
kita baca lalu kita minum, bukan resepnya tapi obatnya itulah sebetulnya. Jadi Al-Quran harus kita pelajari, kita tafakur, berpikir supaya menumbuhkan dan memupuk rasa, kemudian membangun karsa, ya, membangun amal soleh, bukan hanya ritual. Kita membaca ini itu dan lain sebagainya yang dimana hanya kulit. Walaupun kita boleh syariat ini membaca ini itu, tapi harus kita tahu esensi. Jangan sampai kita berhenti di situ saja. Kalau kita mendapatkan kerang, jangan berhenti kita lihat kerangnya, kemudian kita langsung kita makan bersama kulitnya. Kita harus kupas dulu, kulitnya kita buang, kemudian isinya kita makan. Ikhwatin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa lama kita, ya, itu kan yang namanya jiwa itu kan hidup mati hidup kan begitu ya. Jadi jiwa lama itu kan diberi casing, kemudian casing ini mungkin casingnya baru, maka yang terlahir pada hari ini bisa jadi adalah yang dulunya sudah melaksanakan sesuatu yang memang belum tersampaikan. Nah, tugas kita itu mengantarkan jiwa ini sudah diberi kendaraan oleh Allah berupa tubuh, pikiran, ya. Ada jiwa roh ini supaya nanti bisa pulang kepada Allah. Dan kita kalau istilahnya ingin jiwa ini terselamatkan, ya kita memang harus membumikan langit untuk melangitkan kembali jiwa kita selaku manusia. Karena Al-Quran itu universal dan Allah itu maha visioner. Allah maha mengetahui. Maka manusia semakin belajar merasa semakin tidak tahu. Dan merasa tidak tahu juga bukan apa-apa. Maksudnya nggak ada apa-apanya. Bukan siapa-siapa, karena semua yang kita aku, ya, yang kita miliki, kita anggap milik kita, itu hakikatnya bukan milik kita. Maka mari kita kembali pada jati diri kita, yaitu roh yang suci. Ya, jangan sampai terjebak hanya istilahnya ritual, wah ini mauludan, kemudian kita baca sholawatan 1000 kali. Kan tidak dapat pemahaman, tidak dapat petunjuk kalau cuma membaca itu aja. Jadi kita harus tidak sampai, ya, jangan sampai terjebak ritual yang telah kita lakukan, tetapi juga mengerti makna dan hakikat yang kita lakukan. Sebab kalau kita terjebak dalam rutinitas, ya, dalam rutinitas ritual, itu kalau sudah kehilangan hakikat, kehilangan pemaknaan, ya, kehilangan esensi terhadap apa yang kita lakukan, itu bisa menjadi masalah. Karena hanya mengagungkan simbol, mengagungkan lafal dan asma Tuhan, namun melupakan makna yang dilakukan sehingga jauh dari dimensi spiritual. Seseorang yang telah tercerahkan dalam dimensi spiritual, dia ini tak akan menonjolkan dengan ciri-ciri tertentu, tak merasa lebih tinggi dari siapapun, karena hakikatnya itu adalah anugerah agung yang diberikan oleh Sang Maha Pemberi, yaitu Allah Ta'ala. Kalau kita sudah tingkatan itu, ya kita hanya konsisten menikmati, mendewasakan diri untuk mencapainya, dimulai dengan tahap belajar membaca dari segi tanda-tanda yang Tuhan gelar. Dan aku telah belajar, kita telah belajar dengan tanda-tanda Tuhan atau ayat-ayat Tuhan yang berada di semesta dan juga yang berada di dalam diri kita ini. Ya, kita harus sadar dengan surat Fussilat ayat 53 yang sering saya sampaikan. Aku telah bentangkan keagunganku di segala penjuru ufuk, dan aku pun telah bentangkan keagunganku di dalam dirimu sendiri.
Tidakkah kamu memperhatikan? Nah, kalau ayatnya demikian kan kita harusnya sadar dan menikmati segala proses. Tiadalah kata gagal, karena kegagalan pun bagi yang sudah tercerahkan itu merupakan suatu kebaikan, tahap untuk menggapai suatu keberhasilan. Jiwa kita ini bisa berhasil menuju kembali kepada Tuhan. Yang berbahagia, kita mungkin memiliki kekurangan. Kadang kita ini merasa gelisah, ya. Kadangkala hidup ini tidak tentram. Namun jangan lupa, hidup kita adalah sebuah proyek terbesar di dunia ini. Hanya kita yang sanggup menjaga dan tidak jatuh ke bawah. Ada banyak orang membutuhkan kita, mengagumi kita, dan mencintai kita. Kita ingin saling mengingatkan bahwa menjadi bahagia bukan berarti memiliki cuaca tanpa badai, ya. Jiwa yang bahagia bukan hanya lewat jalan tanpa musibah, tapi kita harus mampu melewati badai, melewati sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Kemudian juga melewati bekerja supaya tidak letih. Kemudian kita juga mampu mendaki dalam arti kalau kita sudah sampai ke puncak akan kita melihat wawasan luas, ya. Maka istilahnya di dalam surat Al-Baqarah yang kemarin yang kita bahas itu ibaratnya seekor burung. Burung itu kan sayapnya dua. Nah, sayap dua ini menggambarkan dualitas. Dualitas itu ya ada kesenangan, ada kesedihan, ada keluasan, ada kesempitan, kemudian ada syariat, ada hakikat. Itu duanya harus kita pakai supaya kita bisa terbang tinggi. Nah, kalau sudah terbang tinggi, itu kita melihat sana kemari, ya, itu akan menjadi indah, akan menjadi luas, tidak sempit lagi. Maka pikiran yang sudah diluaskan itu akan menjadikan dirinya itu ya luas seperti yang dipersepsi, dilihatkan itu. Sebenarnya semua orang ini kan tentang masalah itu memang semua ada, punya masalah, punya problem, baik itu keluarga, anak, tangga, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tetapi kan kita harus meluaskan pikiran. Seperti misalnya saya analogikan, 1 sendok garam itu kalau kita taruh di segelas air, kemudian kita aduk, air ini akan asin. Saya ibaratkan gelas ini adalah pikiran. Pikiran yang sempit, kemudian ada masalah, ya ibaratnya seperti itu. Tapi kalau 1 sendok garam ini ditaruh di kolam renang, ya luasnya 20 kali 20 meter. Garam yang asin 1 sendok ini ditaruh di kolam renang, tidak bakalan kolam renang menjadi asin. Ibaratnya pikiran kalau sudah diluaskan, walaupun ada masalah, itu juga akan menjadi ringan karena pikirannya sudah luas. Apalagi garam ini ditaruh di samudra, pikirannya sudah luas seperti samudra, kan luar biasa. Maka tugas kita kalau dengan seseorang yang bisa menjadikan virus sakit hati, kecewa, yaitu kita harus meluaskan, memaafkan. Karena kita ini insan sebagai khalifah di bumi, penguasa di bumi kecil, yaitu tubuh kita ini sebagai kendaraan yang akan mengantarkan sang jiwa pada destinasi akhir, yaitu kita menghadap yang maha hidup sebagai sang keberadaan. Kita ini mengemban tugas masing-masing dan peran juga masing-masing. Jadi peran kita masing-masing. Misal saya selaku ketua RW, kemudian panjenengan selaku camat, bupati ataupun menteri, ya itu beda lagi perannya. Tapi peran yang ada pada diri kita harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk pelayanan. Karena
hanya pelayanan, kasih sayang, dan memaafkan itulah yang menjadikan kita husnul khotimah. Tapi kalau tidak punya pelayanan, tidak punya kasih sayang, tapi malah punya dendam, ya, tidak punya memaafkan, itu ya nanti jiwa kita belum bisa menghadap Allah. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kualitas diri kita ini bisa dilihat dari seberapa kuatnya kita ini menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Kita harus berkomitmen dengan penuh rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan tekad kita ini, ya, baik itu perkataan dan perbuatan, untuk menebar kasih sayang pada sesama, dan hanya hamba-hamba yang tertentu saja yang mampu untuk senantiasa berserah diri dan tulus menghambakan dirinya, ya, pasrah secara total kepada Sang Penguasa kehidupan dalam segala kondisi apapun, baik dalam kondisi senang, kondisi susah, kondisi lapang, kondisi sempit, ya, kadang kondisi ada atau tiada ada. Maka itulah pasangan yang ada dalam kehidupan ini. Kita sebagai hambanya selayaknya melewati atau melampaui dualitas kehidupan tersebut, sehingga jiwa kita ini nanti waktu menghadap Allah itu sudah tidak punya problem, tidak punya hutang karma, tidak punya hutang jiwa. Nah, oleh karena itu marilah kita sisa hidup kita ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta ruhani kepada siapa yang dikehendaki. Nasrun minallahi wa faqun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.